Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perpajakan akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Ofista Syaika Putrian Vita, Heni Rahmawati, serta Gilang Lukman Okta Hidayat. Kelompok 5 sendiri akan membahas tentang pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian dari PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dasar pengenaan pajak. Awalnya dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sudah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPNBM dan PPN diatur dalam undang-undang yang sama karena PPNBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa pengenaan PPN. PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Hampir semua barang konsumsi dikenakan PPN, maka PPN ditetapkan bertarif tunggal 10% dari harga jual, sedangkan PPNBM lebih spesifik lagi, dikenakan hanya pada saat penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya ada pemberbaharuan pada dasar hukum pengenaan pajak penjualan atas barang mewah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Barang kena pajak atau BKB dikenakan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah disebut dalam pasal 4 Undang-Undang PPN dan PPNBM dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Karakteristik pajak penjualan barang mewah. PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Pengenaan terhadap PPNBM ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Namun, apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Materi selanjutnya adalah tarif pajak penjualan barang mewah. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah adalah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Itu merupakan perbedaan kelompok dari tarif pajak. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah atas penyerahannya, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Selanjutnya adalah kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah pada tarif 10%, yaitu kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, peralatan olahraga, mesin pengatur suhu, dan alat perekam serta fotografi. Pada tarif 20%, yaitu kelompok hunian mewah, mesin cuci piring, mesin pengering, dan kelompok wangi-wangian. Pada tarif 30%, yaitu ada kapal atau kendaraan air, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Dan pada tarif 40%, yaitu ada kelompok minuman yang mengandung alkohol, kulit atau kulit tiruan, dan kelompok peluru senjata api. Pada tarif 50%, ada kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus, serta pada tarif 75% ada kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mutiara dan atau mutiara atau campurannya. Selanjutnya adalah mekanisme pengenaan pajak penjualan barang mewah. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKJ atau JKP ke pemungut PPN.
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2013 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Mekanismenya pemungutan PPN adalah sebagai berikut. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas setiap penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP kepada badan usaha milik negara. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan dan menyantumkan NPWP dan identitas rekanan serta melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Kemudian, lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Baik, yang selanjutnya ada cara perhitungan pajak penjualan atas barang mewah. Cara penghitung pajak penjualan atas barang mewah yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak penjualan atas barang mewah dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk itu perlu diperhatikan DPP-nya. Apakah harga jual, nilai impor, nilai pengganti, nilai ekspor, ataupun nilai lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk rumus yang digunakan yaitu PPNBM terutang sama dengan tarif PPNBM dikalikan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, seseorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai 10% dikalikan 15 juta sama dengan 1.500.000. Yang selanjutnya, pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta. Barang kena pajak tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenai PPNBM. Misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaan pajak sama dengan 5 juta dan PPN sama dengan 10 dikalikan 5 juta. Sehingga ketemu hasilnya 500.000. Untuk PPNBM-nya 20% dikalikan 5 juta sama dengan 1 juta. Kemudian PKPD menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan 10% PPN dan PPNBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPNBM yang telah dibayarkan atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPNBM sebesar 1 juta dapat ditambahkan ke dalam harga PKP yang dihasilkan oleh PKPD atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKPD menjual PKP yang dihasilkannya, maka perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang adalah dasar pengenaan pajak sama dengan 50 juta, PPN-nya sama dengan 10 dikalikan 50 juta, yaitu sama dengan 5 juta. Untuk PPNBM-nya 35% dikalikan 50 juta sama dengan 17.500.000. PPN sebesar 500.000 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD, dan PPN sebesar 5 juta merupakan pajak keluaran PKPD. Sedangkan PPNBM sebesar 1 juta tidak dapat dikreditkan. Begitupun dengan PPNBM sebesar 17.500.000 tidak dapat dikreditkan oleh PKPX. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka satu termin yang terdiri atas 3 pertanyaan yang dapat disampaikan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.